Welcome to my channel. Delapan hari menuju hari bersejarah, 8 hari menuju pertandingan yang sangat mendebarkan, sangat ditunggu-tunggu, yang juga membuat seluruh pecinta sepak bola tanah air sangat tidak sabar. Ya, mungkin ini adalah salah satu momen yang paling kita ingin saksikan, segera ingin tiba. Ya, dalam rangka persiapan menjelang kualifikasi Piala Dunia round ketiga, kita akan menghadapi Arab Saudi tanggal 5 September di Jeddah di King Abdullah Sports Stadium, dan juga tanggal 10 berturut-turut hanya selang 5 hari kita akan menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Nah, tentunya banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kalau kemarin gue bahas soal kondisi terakhir para pemain kita, termasuk Bang Jai, Ragnar, dan juga Tom Hai yang sejauh ini belum dapat klub, belum firm. Kali ini gue akan mengajak kalian untuk sedikit ngobrol warung kopi, ngobrol santai aja terkait dengan para pemain yang kemungkinan besar atau berpotensi akan dipanggil oleh Sintayong dalam batch bulan September ini, yaitu batch melawan Arab Saudi dan juga Australia. Tentu sampai dengan ini gua rekam pas 00.00 nih teman-teman ya, pergantian hari dari Selasa ke Rabu, pas banget ini gua ngeliat jam. Jadi kalau kalian menonton channel ini, menonton video ini udah pasti masuk hari Rabu tanggal 28. Ya nggak tahu jam berapa, mungkin pagi, mungkin subuh, mungkin siang juga yang baru bangun siang. Yang pasti pengumuman untuk 23 pemain, biasanya 26 dulu, nanti di cut jadi 23, itu belum resmi diumumkan oleh Sintayong, tapi memang sudah mulai dipanggil, diberitahukan satu persatu di notis. Bahkan kemarin sempat bocor ya surat pemanggilannya ke Dimas Derajat, salah satu punggawa dari Persib Bandung. Nah, di edisi kali ini gua rasa kalian ya subscriber channel Bung Harpa ini pasti 98% adalah pecinta sepak bola, khususnya timnas. Gua rasa ya, menurut gua mungkin 90% lah paling enggak. Dan juga tentunya mengikuti banyak berita-berita yang berseliweran, dan sudah bisa juga, pasti kalian juga pinter lah, gua tahu, meraba sekitar mungkin 70-80% sudah mulai tahu lah kira-kira siapa yang dipanggil. Nah, ini gue punya versi 26 pemain dulu. Ini biasanya 26 pemain profesional, istilahnya bukan profesional atau sementara, sebelum nanti melihat keadaan, sampai nanti deadline-nya itu harus disubmit resmi ke FIFA, Junto, atau dalam hal ini AFC. Ya, artinya 23 nama yang nanti akan dibawa ke Arab Saudi atau menghadapi Arab Saudi dan juga menghadapi Australia. Oke. Jadi 26 pemain ini adalah versi gua. Ini sekali lagi disclaimer ya, jangan Duan yang selalu ngomong, udah Bung, gak usah diurusin, itu udah hak prerogatif pelatih ya. Semua orang juga tahu ya, orang baru lahir di mana juga udah tahu itu hak prerogatif dia. Itu yang nggak tahu itu ya bodoh menurut gua. Tapi maksud gua ini adalah obrolan kita kan boleh dong berdiskusi. Dan yang kedua, ini bukan resmi, ini hanya prediksi versi gua, dan gua rasa feeling gua mengatakan 70-80% bahkan kalian sepakat dengan nama-nama yang akan gua paparkan. 26 nama ini siapa aja, tapi mungkin juga ada 10-20% yang kalian gak setuju, berbeda, atau mungkin ada update terbaru ya. Yang pasti ada beberapa nama yang sudah firm, seperti Justin Hubner firm tidak bisa main karena akumulasi kartu. Jordi Amat walaupun dia eligible atau boleh main, sudah mendapatkan green light ya dari AFC, tapi memang tidak dipanggil oleh Sintayong karena cedera. Maupun juga Elkan Bagot ya, yang kalau setiap ditanya ke Sintayong jawab begini, no. gitu ya, gak dipertimbangkan ya. Which is gue setuju ya. Di video gue terakhir 2 atau 3 terakhir gue udah mengatakan gue standing point gue jelas ya. Kalau sebelumnya gue mencoba untuk melihat secara adil, dan setelah itu gue sepakat dengan dia. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ada yang udah pasti, ada yang enggak. Nah, kita mulai dari penjaga gawang ya. Penjaga gawang ini memang ada kemungkinan ada 4 yang akan dipanggil, tapi seperti yang gue bilang tadi, nanti akan dipangkas 3 maksimum, yaitu Hernando Ari, kemudian juga Adi Satrio. Ini di putihnya itu sangat berimbang menurut gue kemampuan dan levelnya, Adi Satrio dan Nadio Argawinata. Nadio Argawinata memang agak sempat ada masa dia agak turun performanya, tapi kemudian sekarang udah mulai naik dan akan bersaing sebagai deputi Hernando Ari nanti, yaitu Adi Satrio. Ya kebetulan beberapa kali gue ngelihat latihan dia di Al Egla waktu di Qatar di Piala Asia U23 ya. Dia cukup cukup diandalkan lah oleh Sintayong sebagai deputinya Hernando Ari. Bahkan di pertandingan
kalau nggak salah ada salah satu pertandingan lah di U23 itu yang tidak menentukan lagi, atau diganti di babak kedua akhir, gue lupa. Pokoknya dia dimainkan lah. Jadi artinya dia masuk ke radar Sintayong. Dan kemudian Martin Paes, tapi Martin Paes kalaupun dipanggil dan ikut ke sana lebih kepada aklimatisasi, atau bahasa lebih gampangnya lagi adaptasi, atau lebih gampangnya lagi bahasanya itu adalah penyesuaian, supaya dia ada ya kenal-kenal dulu lah sama temennya, budaya dari tim nasional di bawah Sintayong seperti apa gitu. Jadi kita akan lihat nanti yang dipangkas siapa. Yang pasti 4 nama itu kemungkinan akan dipanggil dalam 26 nama profesional yang akan diumumkan dalam waktu dekat menurut gua. Oke, kita bergeser ke back. Nah, back ini kalau dari yang gua list ini cukup banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nama. Tapi seperti yang gue bilang tadi, mungkin 1 atau 2 akan dipangkas. Nah, Jai Itses dari kabar terakhir cederanya tidak terlalu parah. Jadi kita bersyukur yang bersangkutan kemungkinan tidak ada masalah. Dan gue yakin dia tetap akan dipanggil. Kemudian ada Calvin Verdong. Dan gue pikir juga ini akan menjadi pengisi utama di left back, bukan CB kiri ya, di left back. Dan kemudian Rizky Ridho ini juga sama, kapten di U23, walaupun di senior kemungkinan dia nggak kapten, tapi bisa juga, kita nggak tahu. Kemudian Sandy Walsh, lalu Pratama Arahan, tadinya sempat akan nggak dipanggil ya karena kita tahu ada isu, tapi kemudian dipanggil. Muhammad Ferrari, lalu Asnawi Mangkualam yang juga semakin moncer penampilannya di Port FC, lalu ada Shen Patinama. Shen Patinama ini sebenarnya bagus ya, cuman di Open dia kurang dapat minute play ya. Oke, kemudian Wahyu Prasetyo, ini pemain Maluku Utara yang ketiga ya yang akan dipanggil Sintayong setelah setelah Sayuri bersaudara. Dan gua rasa ini juga konsekuensi dari absennya sejumlah pemain di lini belakang di CB ya, Justin Hapner, Jordi Amat, dan juga Elkan Bagot, sehingga akhirnya bahkan dia juga agak terancam tadinya kan, sehingga akhirnya Wahyu Prasetyo yang memang menurut gua ada di antrian berikutnya selain Muhammad Ferrari juga untuk mengisi posisi center back. Dan terakhir Alveandra Dewangga ya, CB kaki kiri, walaupun dia juga bisa main sebagai left back, bahkan bisa main sebagai DM. Di SEA Games dia juga sempat dimainkan oleh Coach Indra Safri sebagai DM. Oke. Lanjut ke lini tengah. Lini tengah ini kalau memang ada beberapa pemain yang irisan ya, seperti Nathan itu kan bisa ditaruh sebagai midfield, sebagai belakang, atau Ragnar sebagai penyerang, sebagai gelandang ya, tapi nanti itu nggak terlalu big deal lah ya. Oke, di tengah ini gue kategorikan yaitu Ivar Jenner. Ini hampir pasti dipanggil. Di Young Utrecht dia juga selalu bermain setiap detik di 3 laga awal Eerste Divisi. Kemudian Nathan Choaon, itu 2. Ini juga sama, walaupun kemarin tidak ada di line up sama sekali waktu lawan Cardiff, satu sama, tapi di 2 laga sebelumnya dia selalu dapat minute play, bahkan starter di Piala Liga. Kemudian juga Ricky Kambuaya, Profesor Tom atau Tom Haye, walaupun belum dapat klub seperti yang gue ungkapkan di awal. Kemudian Marcelino Ferdinand dan Jakob Sayuri, ini gue anggap sebagai midfielder aja lah gitu ya. Alright, sekarang kita bicara pemain depan. Jadi ada berapa tadi itu pemain yang gue kategorikan gelandang? Ada 4, 5, 6 ya. Oke, nanti kalau kalian mau berdebat atau mengargue posisinya ini terserah ya. Oke, gak apa-apa, tinggalkan di komen. Di lini depan Dimas Derajat yang memang ya dipanggil ya, dan suratnya juga ada bocor ke Persib. Kemudian Ramadan Sananta, ini yang gue bilang berkali-kali, rezekinya dia lumayan bagus nih di bawah Sintayong ya, walaupun sempat turun, dipercaya terus ya, dari mulai Piala Asia Senior, kemudian di Piala Asia 23, kemudian juga di kualifikasi Piala Dunia dia selalu dapat tempat ya. Gue sempat dengar Sintayong agak fed up dengan dia, tapi mungkin ya di Persis Solo dia agak sedikit mulai dapat minute play, dan mungkin gak ada pilihan lain juga ya, with all respect dengan Ramadan Sananta. Dan memang dia secara postur sebenarnya layak ya untuk jadi target man atau number 9, tapi ya sudahlah. Kemudian Rafael Strijk, walaupun di pertandingan terakhir bersama dengan Ado Den Haag dia tidak main sama sekali, tapi sebelumnya dia sudah starter 2 kali kalau nggak salah. Lalu juga Ragnar Oratmangun sudah bergabung dengan Dender FC Dender, tapi belum recovery, mungkin masih recovery fisik ya, jadi belum layak untuk ditampilkan di Liga Belgia. Mudah-mudahan nanti di pertandingan terakhir weekend ini dia dimainkan, tapi yang pasti sudah masuk di klub kita udah senang ya, artinya ambience-nya, vibes-nya dia udah dapat, vibes kompetitifnya udah ada gitu ya. Kemudian Ragnar tadi udah, Witan Sulaiman juga yang tentunya kita berharap dia akan menjadi penyerang di sisi wing ya, kanan atau kiri bisa. Dan Egy Maulana Fikri ya, itu kira-kira tadi nama-nama yang sudah gue sebut. Oh sama Nathan ya, gue lupa satu lagi Nathan, jadi ada 27 dong kalau gitu ya, kelebihan 1 Nathan ya. Nathan Choaon gue malah lupa tadi nulis. Oh Nathan udah ya, tadi gue mungkin lupa nyebut, mohon maaf. Nathan pokoknya ada di tengah.
gue kategorikan sebagai gelandang. Udah gue sebut, sorry ya. Dan tentunya ya itu tadi 26 pas, bukan 27. Nama yang menurut gue sangat mungkin untuk dipanggil. Ya gue yakin gak akan jauh dari sini. Mungkin hanya ada 1-2 perubahan tergantung situasi dan kondisi terakhir. Apakah misalnya ada yang cedera, baru mungkin mau nggak mau dibongkar pasang lagi, atau mungkin ada, kita nggak tahu seperti apa. Yang pasti itu versi gue. Nah, gue pengen lihat versi kalian, siapa yang kira-kira menurut kalian sesuai, atau gue setuju banget nih bang sama ini, atau yang ini gue nggak setuju, harusnya ini dimasukin nih, siapa misalnya. Silahkan tinggalkan komen. Itulah kita enaknya diskusi. Let's agree to agree and disagree. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Selalu sehat buat kalian dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye.